Ngambil air gini, pas diangkat tiba-tiba yang dia dapat itu bukan air, tapi sebuah kepala manusia. Dan itu sambil merotot. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di JB Escape. Oke guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan bercerita seperti biasa, cerita horor ya. Karena cerita horor itu sebuah cerita yang boleh dikatakan membuat bulu kuduk kita merinding. Ya Allah, keliru. Oke, jadi sebelum kita ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Boleh di like and share-nya guys, buat dukung kita. Jangan lupa di komentar ya. Oke, langsung saja, nggak perlu lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Jadi, ini adalah cerita dari sahabat saya, yaitu teman kerja saya waktu itu. Sekarang sudah nggak kontek-kontekan lagi. Jadi waktu itu dia itu kerja sama saya, tapi dia ngekos. Kita sama-sama ngekos tapi beda kos ya. Nah, awal mula kita itu kenal, akrab, saling cerita ini itu, akhirnya saling nyambung. Dan waktu itu kebetulan kita kerja shift sore. Jadi shift 2, masuk jam 3, pulang jam 11 malam. Nah, ketika itu waktu kita kerja santai ngobrol, enak ngobrol sambil ngerokok, ngopi segala macam. Terus waktu jam pulang, kita akhirnya janjian ngopi dulu. Mas, gimana mas, kita kalau ngopi dulu di dekat kos saya, kata teman saya. Oke dah, nggak apa-apa, ayo. Dah, akhirnya kita ngopi, pulang kerja ngopi, di situ santai sambil ngobrol. Kebetulan waktu itu hawanya emang dingin banget, tapi bukan mau hujan ya, tapi emang dingin. Hawanya nggak tahu itu emang dingin. Jadi kita pesen kopi yang benar-benar panas. Nah, di situ kita minum santai sambil menikmati malam. Nah, habis itu saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Mas, saya mau pulang. Gimana, nggak apa-apa tak? Oke mas, nggak apa-apa mas. Silakan pulang. Jangan lupa habis kalau sampai rumah nanti mandi ya. Waduh mas, saya bilang saya nggak biasa kalau mandi malam. Loh jangan, eman-eman, biar badannya seger. Gak mas, sorry saya nggak biasa mandi malam, saya jawab gitu. Ah kamu ini nggak kayak aku ini pulang nanti langsung mandi katanya. Akhirnya ya udahlah, saya memutuskan buat pulang, tapi tetap saya nggak mau mandi. Akhirnya teman saya ini pulang ke kosnya, kebetulan emang dekat. Udah sampai di kosnya dia santai. Mulai santai di kosnya sambil ngerokok lagi. Tiba-tiba dia kayak ada angin masuk ke dalam kosnya gitu. Semilir angin wengi kalau kata orang Jawa. Jadi itu kayak angin sepoi-sepoi gitu. Tenang gitu anginnya. Dianggap nggak ada apa-apa lah. Nah akhirnya dia memutuskan untuk mandi. Nah akhirnya dia ambil handuk, copotlah bajunya, jadi dia tinggal pakai celana pendek gitu. Nah kebetulan di kos dia itu kamar mandinya itu beda dengan kosnya. Jadi kosnya di sebelah sini, kamar mandinya di sebelah sini. Jadi di belakang gitu kamar mandinya itu. Memang khusus kamar mandi doang. Ada sekitar 3 kamar mandi di situ. Nah teman saya akhirnya keluar dari kosnya, masuk ke kamar mandi. Kebetulan itu kamar mandi yang paling ujung barat. Nah, di sini 1, 2, 3. Jadi paling ujung barat sini. Masuklah dia ke kamar mandi. Nggak ada hal aneh, nggak ada apa-apa. Dia akhirnya masuk sambil menyiram badannya, membasahin badannya dari keringat habis kita kerja tadi. Nah, setelah itu dia sikatan. Ambil sikat, terus kasih pasta gigi. Sikat gigi dia. Nah, sikat gigi. Setelah dia sikat gigi, terus dia menyiramkan airnya ke badannya. Mandilah dia, keramas biasa mandi. Nah waktu dia habis basah semuanya, dia pakai sabun ke badannya, Nah akhirnya dia kelupaan. Kenapa saya nggak pakai sampo dulu kok langsung sabunan? Nah di situ dia kok
kok sampai lupa loh. Biasanya dia pakai sampo dulu, baru sabun badan. Nah, setelah dia ingat, dia basahin semua badannya lagi, ambil sampo. Nah, dia ambil sampo, sudah mau dibasahin ke rambut, busanya sudah dibasahin. Nah, setelah itu ketika dia mau ambil air gini, pas diangkat tiba-tiba yang dia dapat itu bukan air, tapi sebuah kepala manusia. Dan itu sambil melotot gitu. Betapa kagetnya dia, kaget sama sekali, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuman gemeteran, megang gini dia itu. Akhirnya sedikit sadar langsung dilepas, dia lari balik ke kamarnya, kondisi nggak pakai baju sama sekali. Jadi ini masih masih bugil lah, masih bugil. Cuman rambutnya ini masih banyak samponya. Nah, betapa kagetnya dia langsung lari ke dalam kos, masuk ke dalam kos, merinding, tegang, wajahnya pucat. Nah, kebetulan di kos itu emang ada yang bagian sini tuh cowok, terus yang bagian sini tuh cewek. Nah, di tengah-tengah ini tempat kamar mandinya. Nah, kebetulan pas dia keluar lari tadi, posisi bugil itu ada cewek-cewek lagi nongkrong di depan kos masing-masing. Nah, kaget kan dia, langsung nyamperin, "Duh, kenapa? Dia mukanya udah tegang gini, pucat, posisi masih bugil." Akhirnya inisiatif anak perempuan ini menutupin badannya, pakai selimut, ditanyain, masih belum sadar juga. Dan akhirnya mereka manggil teman-teman cowok-cowoknya di kamar cowok tadi, dipanggil semuanya satu-satu, terus keluarlah dia nyamperin teman saya tadi, ditenangin, akhirnya dikasih air minum, udah dia tenang. Dia ngomong, "Gua tadi habis ketemu sama setan, tapi kepala doang," katanya. "Gimana?" "Di kamar mandi." "Pas ngapain kamu?" "Ya pasnya gini, ngambil air gini pakai gayung, yang dia dapat itu bukan air tapi kepala manusia yang nggak tadi melotot sama dia." Langsung semuanya pada takut. Akhirnya inisiatiflah mereka buat tidur di kamar teman saya tadi, cuman yang cewek-cewek balik ke kamarnya masing-masing. Nah, mereka di kos-kosan itu yang cowok semua tidur di kamar teman saya tadi. Nah, yang cewek itu ngumpul juga jadi satu karena ketakutan. Nah, nggak sampai di situ doang. Ini ternyata setan kepala ini emang terus menghantui teman saya. Nah, ketika mereka sudah tidur lelap, ini setan masih muncul di dalam mimpi teman saya. Nggak bisa tenang dong. Dia tidur, dikit bangun, ke bawah mimpi. Tidur lagi, ke bawah mimpi lagi, bangun lagi. Jadi kejadian ini sampai pagi. Akhirnya dia besoknya nggak masuk kerja, jadi mutusin tetap di kos. Nah, kesalahan teman saya, kenapa nggak kerja? Mendingan itu kan kerja, biar nggak ketemu sama setan itu lagi. Tapi dia nggak kerja, malah tetap di kos sendirian, semuanya pada pergi kerja. Jadi ini kondisi kos-kosan kosong, tinggal teman saya sendiri. Nah, di situ dia sendirian, akhirnya diintip di jendela sama setan tersebut. Jadi teman saya itu memang benar-benar dikejar-kejar. Semakin takut dia, semakin takut, nggak bisa gerak. Kondisi dia udah diintip sama ini setan. Jadi dia mutusin buat lari. Akhirnya dia keluar, lari ke terminal. Jadi kebetulan tempat kosnya itu sama terminal itu berjarak 100 meteran lah. Jadi dekat. Jadi dia di terminal, di keramaian. Di keramaian pun ternyata ini setan masih nongol. Akhirnya merasa terus dihantui teman saya. Menghubungi saya, "Mas, kamu di mana?" "Saya masih kerja," begitu. Karena kebetulan waktu itu dia ngubungin saya sore. Jadi saya bilang saya masih kerja, pulang jam 11. "Oh ya udah Mas." Jadi dia balik akhirnya ke kosnya, kondisi malam habis isak. Dia seharian nggak mandi karena takut masuk ke kamar mandi tersebut. Akhirnya dia pulang, ada teman-temannya cewek cowok semuanya nyamperin dia, "Gimana kondisimu?"
masih belum stabil, masih terus digangguin katanya. Nah, akhirnya waktu dia santai di dalam kamarnya ditemenin sama anak-anak teman-teman kosnya semua, baik cewek maupun cowok, tiba-tiba di kamar mandi ada teriakan cewek, kenceng banget, cuman sekali doang. Semua kaget dong. Akhirnya mereka semua keluar nyamperin di kamar mandi tersebut. Dan apa yang mereka dapat di kamar mandi? Tidak ada satu orang pun kecuali gayung yang terjatuh ke bawah. Akhirnya mereka semua inisiatif lapor ke yang punya kos. Gimana ini solusinya? Laporlah mereka, akhirnya yang punya kos datang. Kenapa? Dijelasin semuanya bahwa ini. Akhirnya mereka manggil semacam orang pintar gitu ya, buat ngusir setan tersebut. Akhirnya dipanggillah dia, nyamperin di situ, udah di ini itu. Selesai, dia pulang. Bapak kos juga pulang semuanya. Akhirnya mereka dianggap udah kelar semuanya, udah selesai. Nah, yang cewek-cewek udah tidur di kamar masing-masing, yang cowok-cowok juga tidur di kamar masing-masing. Nah, udah, teman saya tadi tidur di kamarnya, belum sempat tidur, dia masih rebahan gini, masih santai, belum tidur sepenuhnya. Betapa kagetnya dia, ini setan masih muncul di pojokan, masih kelihatan, udah kepalanya doang melotot gitu. Akhirnya teman saya teriak, lari keluar, manggilin semua teman-temannya. Masih ada, setannya masih ada. Udah, dia akhirnya kabur, nelpon saya. Ya udah, kata saya, daripada kamu keganggu di situ, ke kos saya. Udah, dia langsung berangkat, bawa baju-bajunya semua, berangkat ke kosan saya. Udah di dalam kos saya, ditenangin. Terus dia mutusin, Mas, aku mau pulang aja ke kampung, nggak mau lanjut kerja, nggak mau kos di situ lagi, gimana? Saya saranin, ya mending janganlah, emang kerjaan, nyari kerja itu susah. Akhirnya dia mutusin, ya udah, mau nggak mau saya keluar dari kos itu. Akhirnya dia keluar dari kos tersebut. Terus dia habis itu pulang selama 1 minggu. Setelah dia pulang, ya kayak dipagari kalau kata orang sini ya, dipagari dia semua badannya, buat gimana caranya biar nggak diganggu sama setan tersebut. Nah, setelah dia pulang, balik lagi setelah 1 minggu itu dia balik lagi ke sini, nyamperin ke kos saya. Sementara dia nyari kosan baru, dia tinggal sama saya. Nah, setelah dia tinggal beberapa hari di kosan saya sambil kerja bareng saya pulang pergi, dia ditelepon sama salah satu teman di kosannya dia yang dulu. Ditelepon, ternyata ini setan kepala masih ngeganggu anak kos di situ. Jadi kejadiannya juga sama, itu anak cewek, kondisinya juga lagi mandi, terus ngambil air pakai gayung gini. Apa yang dia dapat itu bukanlah air, tapi kepala itu lagi. Jadi kepala itu sering muncul di gayung. Jadi pas ini di gayung, langsunglah si cewek itu pingsan. Namanya juga cewek, kekuatannya emang seberapa ya, langsung pingsan. Udah, akhirnya semua yang ada di kos tersebut memutuskan untuk pergi keluar. Akhirnya keluarlah mereka semua dari kosan tersebut. Kosnya jadi kosong. Nah, semakin kosong semakin ditempatin lah sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Nah, teman saya akhirnya mutusin, Mas, ada yang ketinggalan di kos tersebut barang saya. Loh, apa? Ada, televisi saya masih ketinggalan di sana. Waduh, gimana dong? Ya kita ambil. Ya udah, saya antar ke sana, ngambil semuanya, barang-barangnya diambil. Dan betapa kagetnya dia ketika dia sudah nutup pintu kosnya, ditutup kayak gini, tutup. Di samping kamar mandi tersebut itu ada yang berdiri. Di samping kamar mandi yang sebelah barat itu ada yang berdiri, ngadep dia. Tapi yang dia lihat itu nggak ada kepalanya. Jadi cuman badan gini berdiri ngadep ke teman saya.
tapi nggak ada kepalanya. Langsung dia lari, akhirnya langsung lari naik ke motor. Udah mas, gas katanya. Udah balik ke kos saya. Akhirnya nyampe kos dia baru cerita. Tadi saya ngelihat hantu itu badannya aja, nggak ada kepalanya gitu. Nah, terus di mana? Ya di samping kamar mandi yang kemarin saya digangguin sama hantu yang kepala. Nah, persepsi saya ini mungkin emang satu bagian antara badan hantu sama kepalanya aja, itu satu bagian. Tapi dia munculnya itu beda-beda. Jadi kepalanya aja terus badannya aja. Nah, dari situ teman saya akhirnya mutusin, mas mau nggak mau saya mau pulang aja mas ke kampung mas, saya nggak mau di sini lagi, saya nggak mau karena saya takut masih dihantui. Akhirnya teman saya emang mutusin, kembalilah dia ke kampung halamannya. Udah nggak lanjut lagi kerja di situ. Saya yang bawa surat pengunduran dirinya dia ke perusahaan. Udah setelah itu 1 minggu dia ngasih kabar, mas saya udah tenang di kampung, sudah nggak ada yang ganggu lagi. Jadi setelah dia pulang udah selesai, nggak ada yang ngeganggu dia lagi. Dan di kos-kosannya dia itu kabarnya kata dia itu udah kosong, semuanya udah keluar, pada takut. Nah, oke, segitu aja cerita horor pendek dari saya. Ini dari teman saya, pengalaman pribadinya. Saya emang nggak tahu langsung, tapi saya emang ikut menemani dia waktu mengambil TV. Cuman nggak tahu juga pas dia diliatin sama hantu yang badan doang nggak ada kepalanya itu. Oke, bagi kalian yang ada kritik atau saran silahkan di kolom komentar di sini. Dan jangan lupa next time kita bakal giveaway. Oke guys, sampai di sini dulu cerita saya. Semoga menghibur kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.